Salam jumpa kembali dalam video tutorial menggunakan Accurate Online. Dalam episode ini, kita akan belajar cara input data master dan saldo awal di Accurate Online. Beberapa data master dan saldo awal yang akan kita bahas dalam episode ini diantaranya adalah mata uang, daftar akun perkiraan, data barang dan jasa beserta saldo awal stok persediaan, data pelanggan beserta saldo piutang, data pemasok beserta saldo hutang, dan data aset tetap. Untuk mengikuti panduan video ini, pastikan teman-teman sudah login ke Accurate Online. Jika belum login ke Accurate Online, teman-teman bisa klik link login yang ada dalam deskripsi video ini. Mari kita mulai tutorialnya. Kita mulai dari data mata uang. Untuk menentukan mata uang apa saja yang akan kita pakai di perusahaan kita, caranya kita klik perusahaan, lalu klik mata uang. Setelah itu kita klik list hijau yang ini. Jika di perusahaan teman-teman hanya menggunakan mata uang rupiah, maka cara ini bisa diabaikan saja. Namun jika ada mata uang asing yang dipakai, cara menambahkannya klik tanda tambah yang ini lalu cari nama mata uang atau nama negaranya, misalkan kita cari US dollar, lalu klik simpan. Sekarang kita akan lanjutkan untuk input data akun perkiraan, dan mengisi saldo awal akun perkiraan. Caranya kita klik buku besar. Klik akun perkiraan, lalu klik list yang hijau ini. Pertama, kita akan coba tambahkan akun ban. Caranya klik tambah, sub akun dicentang dan kita pilih ban, nama kita isi misalkan BCA. Saldo per tanggal 1 Januari 2024 misalkan 1.300.000.000, lalu klik simpan. Kita kembali ke list hijau yang ini. Misalkan kita akan ubah kas kecil menjadi peti cash. Dan saldo peti cash per tanggal 1 Januari, adalah 500.000. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita akan coba input modal. Kita ketik saja modal. Di sini modal saham, kita akan ubah menjadi modal saham Bapak Ferry. Dan modal Bapak Ferry, kita input di saldo ini, misalkan 1 miliar. Per tanggal 1 Januari 2024, lalu kita simpan. Selanjutnya, kita tambahkan akun modal lagi. Tipe akun pilih modal. Sub akun dicentang, dan kita pilih modal. Nama akun misalkan modal saham Ibu Yeni. Dan saldo modal Ibu Yeni per tanggal 1 Januari 2024 adalah 500 juta rupiah. Lalu kita simpan. Baik, kita kembali ke list hijau. Lalu kita hapus ini. Kita sudah bisa melihat, di sini ada peti cash, ada bank BCA, dan untuk modal, ada di bawah. Selain itu kita coba tambahkan akun. Misalkan beban. Sub akun dicentang. Dan kita pilih beban operasional. Nama akun, kita buat namanya misalkan biaya BBM. Dan untuk saldo kita kosongkan saja. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan input data master barang beserta saldo persediaan. Tapi sebelum itu, kita harus klik ke pengaturan terlebih dahulu, lalu klik preferensi. Di dalam perusahaan, kita wajib mengisi di bagian alamat yang ini. Sebagai contoh, kita isi alamatnya dengan alamat Jalan Mawar nomor 1. Kota atau kabupaten ini wajib diisi, misalkan kita isi Jakarta. Lalu kita simpan. Baik, mari kita lanjut ke modul persediaan, kita klik persediaan yang ini lalu klik barang dan jasa. Untuk melihat barang dan jasa yang kita miliki, kita klik list hijau yang ini, dan kebetulan di sini masih kosong. Kita coba tambahkan barang dengan cara klik tambah. Misalkan nama barangnya adalah Indomie goreng. Kategori barang kita pilih umum saja, lalu jenis barang ini adalah persediaan. Untuk UPC atau barcode silahkan isi dengan kode barcode dari barang tersebut. Jika barang tidak ada barcode maka bisa dikosongkan saja. Satuan kita pilih pieces. Jika ada satuan kedua misalkan karton, kita simpan karton. Lalu dalam satu karton misalkan terdiri dari 48 pieces. Untuk harga beli dan harga jual, kita bisa input di sini.
Default harga satuan per pieces misalkan 3.500. Sedangkan harga jual karton, per karton misalkan 160.000. Dan jika barang ini kena PPN, kita masukkan PPN-nya di sini. Setelah itu, untuk stoknya, jika di gudang kita sudah ada stok dari barang ini, maka saldo awalnya kita tambahkan. Per tanggal 1 Januari 2024 misalkan kita memiliki ada 40 karton Indomie goreng di gudang. Satuan pilih karton. Harga per karton misalkan adalah 140.000. Ini adalah harga beli per kartonnya, bukan harga jual. Jika ada satuan piecesnya juga, kita bisa tambahkan, stok awal misalkan 50 pieces. Satuan kita pilih pieces, harga beli per piecesnya misalkan 2.800. Sekali lagi ini adalah harga beli per pieces dan bukan harga jual. Lalu klik lanjut. Lalu klik simpan. Kita kembali ke list yang hijau ini, di sini adalah daftar stok barang yang sudah kita input, sebagai contoh di sini Indomie goreng stoknya ada 1970 pieces. Untuk data barang yang lain silahkan ditambahkan sendiri dengan cara yang sama seperti tadi dengan klik tanda tambah yang ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu kita akan input data master pelanggan beserta saldo piutangnya. Baik langsung saja, untuk daftar pelanggan ada di modul penjualan, pelanggan. Untuk melihat daftar pelanggan klik list hijau yang ini. Untuk menambahkan pelanggan baru, kita klik tambah. Nama pelanggan misalkan PT Maju saja. Lalu kita klik saldo piutang yang ini untuk memasukkan piutang kita yang masih outstanding kepada PT Maju saja. Kita klik tanda plus yang ini. Kita matikan penomoran faktur otomatis yang ini. Lalu kita input faktur piutang yang sudah lalu misalkan INV, MJ, 03001. Termin misalkan 30 hari, nilai piutang dari invoice ini adalah 2.870.000. Lalu klik lanjut. Jika piutangnya lebih dari satu faktur, maka kita tambahkan sebanyak jumlah faktur piutang yang masih outstanding. Kita coba tambahkan invoice yang kedua, nomornya adalah INV, MJ, 05007. Terminnya sama yaitu 30 hari, jumlahnya adalah 1.520.000. Dan tanggalnya adalah sesuai tanggal faktunya, misalkan 16 Mei 2023, lalu klik lanjut. Oke setelah itu kita simpan. Untuk melihat daftar pelanggan yang sudah kita input klik list hijau yang ini. Dan di sini ada saldo piutang dari pelanggan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan input saldo hutang ke pemasok. Untuk saldo hutang ke pemasok, kita klik pembelian. Pemasok. Kita langsung saja input nama pemasoknya misalkan PT Air Api 1. Untuk menginput saldo hutang ke pemasok tersebut, kita klik saldo hutang yang ini. Contoh ada dua faktur dari mereka yang belum kita bayar. Kita klik tambah untuk input saldo hutang yang pertama. Misalkan tanggalnya 5 Juli 2023. Penomoran otomatis yang ini kita matikan dan ketik manual misalkan INV, AAS, 0708, nilai hutang di faktur ini adalah 3.200.000. Lalu klik lanjut. Kita klik tambah lagi untuk mencatat faktur hutang yang kedua kepada PT Air Api 1. Tanggal 6 Maret 2023, nomor fakturnya adalah INV, AAS, 0305, terminnya 30 hari, dan nilai hutang di faktur ini adalah 4.300.000. Lalu kita klik lanjut, lalu kita simpan. Untuk melihat daftar pemasok beserta saldo hutang kita ke mereka, kita klik list hijau ini. Dan ini adalah jumlah saldo hutang kita ke pemasok tersebut. Pembahasan terakhir dalam episode ini adalah cara input saldo awal aset tetap. Kita langsung saja klik aset tetap dan pilih kategori aset tetap. Untuk melihat daftar kategori aset tetap, kita klik list hijau ini. Dan ternyata di sini belum ada. Klik tambah untuk membuat kategori aset tetap misalkan kita buat kategori kendaraan. Lalu klik simpan. Kita tutup kategori aset yang ini. Kita kembali ke aset tetap, lalu klik aset tetap. Kita langsung saja input nama aset tetapnya. Misalnya Kijang Innova. Tanggal belinya misalkan tanggal 6 Desember 2023. Tanggal pakai kita samakan saja. Metode penyusutan kita pilih garis lurus, kuantitas isi 1, umur aset kita isi susutkan selama 4 tahun. Akun aset kita pilih kendaraan. Akun akumulasi penyusutan kita pilih akumulasi penyusutan kendaraan.
Akun beban penyusutan, kita pilih beban penyusutan kendaraan. Di bagian kategori aset, kita pilih kendaraan. Dan di sini di akun pengeluaran, karena pembeliannya dilakukan sebelum tanggal pembukuan menggunakan Ekuret, maka kita pilih akun pengeluarannya adalah akun ekuitas saldo awal. Untuk jumlah kita isi dengan harga beli asetnya, bukan nilai buku saat ini yang sudah disusutkan, namun yang harus diinput di sini adalah harga belinya, misalkan 485 juta, lalu kita klik lanjut. Lalu kita klik simpan. Untuk melihat daftar aset tetap yang sudah kita daftarkan, klik di sini. Ini adalah aset tetap yang kita miliki. Demikian tutorial cara input saldo awal di Ekuret Online. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk terus mendapatkan video tutorial Ekuret Online dari kami.